Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Miss Han dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek perencanaan pariwisata di Desa Kemir Ombo. Next. Kelompok kami beranggotakan Dia Sulaiman, Dimas Adah, Farfizah, Gracia Kumaladevi, Nurhayati, R. Muhammad Dafa Syafiq Inata, dan saya sendiri Trivana Citra. Next. Adapun latar belakangnya adalah salah satu desa yang memiliki potensi yang beragam, namun butuh rancangan untuk pengembangannya adalah Desa Kemiri Ombo. Kemiri Ombo merupakan desa yang terletak di wilayah bagian selatan Kelurahan Gerbosari. Desa ini sudah mendapatkan prestasi baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional mengenai jamu dan rempah-rempah. Namun, desa ini belum memanfaatkan potensi ini dengan maksimal untuk menarik wisatawan. Selain itu, masih banyak hal yang perlu dikembangkan dan direncanakan untuk memajukan desa ini. Oleh karena itu, proyek perencanaan ini dilakukan agar desa ini memiliki rancangan ide yang bisa dipertimbangkan untuk memajukan desa Kemirombo ini. Next. Adapun untuk tujuan Adapun untuk tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui analisis ekonomi Desa Kemirombo, untuk mengetahui analisis lingkungan Desa Kemirombo, untuk mengetahui analisis sosial budaya Desa Kemirombo, untuk mengetahui analisis kepariwisataan Desa Kemirombo, untuk mengetahui analisis SWOT Desa Kemirombo, dan untuk memberikan ide rancangan pengembangan destinasi sebagai bahan pertimbangan perencanaan pariwisata Desa Kemirombo. Next. Salah satu landasan teori yang digunakan adalah menurut Clergan tahun 1994. Perencanaan pariwisata adalah alat untuk pengembangan destinasi dan melihatnya sebagai sarana untuk menilai kebutuhan wisatawan dalam menerima penawaran destinasi wisata. Fokus perencanaan adalah untuk menghasilkan pendapatan dan lapangan kerja dan memastikan konservasi sumber daya serta mendapatkan kepuasan wisatawan. Next slide. Gambaran umum lokasi. Desa Gerbosari terletak di wilayah Kecamatan Samigalo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Gerbosari terdiri dari 19 padukuhan atau dusun, 38 RW, dan 75 RT. Dari 19 padukuhan tersebut, Desa Gerbosari memiliki luas wilayah kurang lebih 966.000 hektar, dengan pembagian wilayah sebagai berikut: dataran rendah sebesar 40%, dataran tinggi dan 60%. Dengan luas wilayah tersebut, terdapat 1.413 kepala keluarga dan jumlah penduduk sekitar 5.660 jiwa, dan sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Selain petani, banyak masyarakat setempat yang memiliki mata pencaharian sebagai peternak, karyawan, pegawai negeri sipil, dan pedagang. Secara administratif, Desa Gerbosari memiliki batas-batas wilayah seperti berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Sidoarjo dan Desa Purwoharjo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Banjarsari dan Desa Purwoharjo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Margoasi dan Desa Banjarsari. Desa ini terletak di lereng perbukitan Menoreh pada ketinggian 400 sampai 900 mdpl, sehingga wilayah di desa ini memiliki suhu rata-rata 23 sampai 24 derajat Celcius. Karena kondisi iklim tersebut, wilayah desa ini cocok kegiatan bercocok tanam tanaman terasering atau tanaman yang hidup di musim kemarau seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Di samping itu, desa ini terkenal dengan tanaman cengkeh yang menjadi ikon Kecamatan Samigalo. Pada tingkat kelurahan, Desa Gerbosari termasuk desa yang memiliki atraksi wisata seperti Puncak Surolo yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo pada bagian utara, agrowisata Bunga Krisa yang dikelola oleh BUMDes pada bagian tengah, dan desa wisata Kemiri Ombo sebagai perwakilan dari bagian selatan. Desa wisata Kemiri Ombo mewakili Kelurahan Gerbosari dan telah memiliki prestasi baik di tingkat kabupaten dan provinsi, terutama mengenai keberadaan tanaman toga. Selain itu, di Padukuhan Kemiri Ombo juga terdapat atraksi lain berupa atraksi seni budaya seperti jatilan, karawitan, gejok lesun, dan batik ekoprin, serta atraksi wisata berupa kuliner yaitu sego wiwitan, peyek simbukan, ciriping pisang, geblek, legondo, sego brongsong, dan jamu. Sejarah Padukuhan Kemiri Ombo sendiri bermula pada tahun 1147 telah diterbitkan sebagai sebuah buku yang menerangkan bahwa Padukuhan Kemiri Ombo dulunya merupakan kelurahan di bawah masa pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1948 dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah menyatakan bahwa kelurahan-kelurahan yang memiliki padukuhan kecil seperti Kelurahan Samigalo, Kelurahan Manggar-Malang, dan Kelurahan Kemiri Ombo untuk digabung menjadi Kelurahan Gerbosari. Pada tahun 2015, masyarakat membentuk kelompok petani jamu serta mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan pengolahan biofarmaka melalui dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang herbal atau jamu.
Pada tahun 2016, pihak Puskesmas Samigalo menghubungi masyarakat Kemiri Ombok untuk mengikuti lomba asuhan tanaman obat mandiri. Lomba ini berkaitan dengan bagaimana budidaya, peracikan, pemanfaatan, dan hal-hal yang terkait dengan potensi wisata. Dengan waktu persiapan yang terbatas, masyarakat bersama dengan anggota organisasi pengelolaan jamu di Kemiri Ombok memutuskan untuk mengikuti lomba tersebut dan mendapat juara 1 tingkat kabupaten. Pencapaian tersebut juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan warga untuk lebih giat lagi mengembangkan organisasi itu. Pada tahun ini juga mulai ada kunjungan ke rumah jamu baik itu dari akademisi, instansi maupun perorangan. Pada Mei 2018, kelompok jamu Kemiri Ombok mengikuti lomba asuhan mandiri tingkat provinsi. Namun karena persiapan yang belum matang dan belum tersedianya sumber manusia yang profesional di bidang akupresur sebagai perwakilan lomba, maka kelompok jamu Kemiri Ombok berhasil meraih juara 2 tingkat provinsi. 6 bulan setelah lomba tersebut, kelompok jamu Kemiri Ombok kemudian diundang ke FS Bayangkara untuk menerima hadiah dan menyampaikan kiat serta visi misi terkait kegiatan penjamuan yang mereka lakukan. Setelah adanya pelatihan-pelatihan tersebut, sehingga saat ini rumah jamu sudah bisa mengemas beberapa kegiatan yang tidak berfokus pada tanaman empon-empon saja, namun juga atraksi budaya seperti jatilan, sholawatan, gejok lusung, dan lain-lain. Kebijakan pariwisata. Melihat adanya potensi wisata yang ada di Padukuhan Kemiri Ombok, perlu adanya kebijakan pariwisata seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Priparnas berupa 1. Percepatan perbaikan infrastruktur penopang pariwisata seperti perbaikan jalan, pemberian batas jalan, dan pemberian penerangan jalan untuk memudahkan akses wisatawan serta menjamin keselamatan wisatawan. Yang kedua, meningkatkan perkembangan atraksi wisata yang mengedepankan potensi budaya serta meningkatkan kualitas pariwisata di setiap padukuhan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas amenitas atau kenyamanan tinggal bagi wisatawan dengan beberapa program seperti penyelenggaraan desa wisata bersih desa untuk menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Yang keempat, mengupayakan percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti pengelolaan administrasi kegiatan pariwisata. Dan kelima, memperkuat promosi pariwisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata baik itu mancanegara maupun domestik. Selanjutnya, analisis ekonomi. Menarik wisatawan yang tertarik dengan jamu adalah target market dari rumah jamu menoreh ini. Karena belum semua orang dapat menaruh minat pada jamu, maka wisatawan dengan minat khusus menjadi target market dari rumah jamu menoreh atau Kemiri Ombok ini. Tidak menutup kemungkinan bagi wisatawan awam lainnya untuk mengenal dan mencoba jamu, mengingat potensi berbagai jamu di Kemiri Ombok. Selain itu, ada diskusi edukasi tentang jamu yang tidak semata-mata hanya money oriented. Untuk marketingnya sendiri, yang pertama, menggandeng Karang Taruna untuk membantu mengeksplorasi wilayah Kemiri Ombok dan rumah jamu menoreh. Yang kedua, menyebarluaskan informasi dari wisatawan yang telah datang berkunjung ke Kemiri Ombok. Dan yang ketiga, mengajukan SPP PIRT atau Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Nantinya, jika telah mendapat izin tertulis ini, maka barang jamu dari Kemiri Ombok berani memasuki pasar luas. Namun saat ini prosesnya masih diupayakan. Yang terakhir adanya peran sosial media untuk berbagi informasi. Di internet dan Google Maps sudah terdapat ulasan dan berbagai informasi terkait Kemiri Ombok dan rumah jamu menoreh. Untuk digital branding website dan toko online masih dalam proses pembuatan. Nantinya informasi terkait Kemiri Ombok dan rumah jamu ini dapat dibuat sekreatif mungkin dan dimutakhirkan melalui media sosial agar informasinya diketahui dan dibaca oleh masyarakat luas. Selanjutnya, analisis lingkungan yang pertama, letak Padukuhan Kemiri Ombok terdapat di Kelurahan Gerbosari, Kecamatan Samigalo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Akses masuk menuju Kemiri Ombok adalah melewati Jalan Persandian menuju Jalan Pulang Serguyu, dilanjutkan dengan masuk ke percabangan Jalan Manggis Sari Mulyo sejauh kurang lebih 2 km. Kondisi jalannya sudah beraspal, namun masih terdapat sedikit bebatuan. Lalu untuk batasan wilayah yang utara, berbatasan dengan Padukuhan Manggis, sebelah timur berbatasan dengan daerah aliran Sungai Tinala, sebelah selatan berbatasan dengan daerah aliran Sungai Kalisat, dan sebelah barat berbatasan dengan Padukuhan Jeruk. Keadaan geografis Kemiri Ombok, Padukuhan Kemiri Ombok memiliki luas wilayah kurang lebih 11.835 hektar area, dan Kemiri Ombok terletak pada ketinggian kurang lebih 600
MDPL. Untuk lapisan tanah sendiri, tekstur tanah Kemiri Ombo yaitu tanah cabuk yang cocok ditanami tanaman keras seperti pohon-pohon besar. Dan lapisan air tanah yang tipis dan berada di bawah batu cadas sehingga daerah ini sulit untuk membuat sumur. Selanjutnya, Kelurahan Gerbosari di sebelah selatan, yakni Kemiri Ombo, memiliki potensi alam yang sangat cocok untuk tanaman empon-empon. Lahan lingkungannya yaitu hutan milik rakyat, artinya hutan milik pribadi. Vegetasinya terdapat single laut atau albasia, mahoni, jati, sungkai, sonok, dan sebagainya. Tanaman perkebunan terdapat pohon kelapa, cengkeh, kopi, kakao, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat tanaman hortikultura karena memanfaatkan lahan pekarangan dengan KRPL atau kawasan rumah pangan lestari. Masing-masing kelompok atau warga masyarakat menanam sayuran untuk kebutuhan sehari-hari. Namun bagian selatan mayoritas budayanya adalah empon-empon atau jamu. Dan juga sebagai pertanian padi karena lokasinya sebagai lahan tak ada hujan. Mengingat lokasinya pada tanah rancah sehingga pertanian hanya dilakukan saat musim penghujan. Saat musim kemarau tidak dapat tanam padi. Terdapat juga Sungai Tinalah yang bermuara dari Sungai Progo sampai ke daerah Parangtritis. Dan yang terakhir, untuk air, masyarakat sekitar masih mengandalkan mata air dari tanaman pengikat air dan melestarikannya agar dapat meresap air. Selanjutnya. Kemudian ada analisis sosial budaya. Dalam mengembangkan desa ini, Desa Kemiri Ombo memiliki sumber daya manusia yang minim karena setelah lulus sekolah, kebanyakan masyarakat pergi ke Jakarta, Bandung, dan sebagainya untuk merantau. Namun, sumber daya yang seadanya ini ingin dibangkitkan agar dapat mengelola Desa Kemiri Ombo untuk terus berkembang. Di samping itu, terdapat lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang turut berperan dalam mengelola sumber daya yang ada. Lembaga pemerintah yang turut berperan contohnya adalah pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten. Pada pemerintah kelurahan ini, yaitu berupa badan usaha milik kelurahan yang diharapkan mampu menjadi bapak angkat pariwisata, di mana BUMK dituntut untuk menyetorkan benefit kepada kelurahan. Yang kemudian ada pemerintah kecamatan. Pemerintah kecamatan ini tidak sampai pada memberikan pelatihan kepada masyarakat dikarenakan pemerintah kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Pemerintah kecamatan ini hanya memiliki peran sebagai jembatan atau perantara. Kemudian ada pemerintah kabupaten. Peran dinas di kabupaten ini dapat memberikan pelatihan dan kegiatan seperti bimbingan teknis dan sebagainya, karena masing-masing dinas memiliki bidangnya masing-masing. Pelatihan yang diberikan pun berbeda sesuai bidangnya. Yang pertama ada Dinas Kesehatan, di mana memberikan pelatihan untuk produk wisata berupa pelatihan tentang pengelolaan dan keamanan pangan. Kedua, ada Dinas Pariwisata, yaitu memberikan pelatihan berupa pembekalan tentang pengelolaan destinasi wisata. Yang ketiga, ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu memberikan pelatihan mengenai usaha mikro kecil menengah atau UMKM tentang standarisasi regulasi ke depannya yang menjembatani dalam mengurus PIRT, produk halal, dan sebagainya. Yang keempat ada Dinas Koperasi, yaitu memberikan permodalan yang sifatnya berbentuk pinjaman kepada masyarakat. Adapun lembaga lainnya yang bekerja sama dalam memberikan dukungan semacam pendampingan terhadap Desa Kemiri Ombo, yaitu dukungan berupa pendampingan akademisi dari Universitas Gadjah Mada, keamanan pangan dari UIN Sunan Kalijaga jurusan Biologi, pendampingan yang berfokus pada jamu dari Universitas Erlangga jurusan Biologi. Next. Nah, sedangkan organisasi kemasyarakatan dalam struktur kepengurusannya akan mengalami perubahan struktur setiap 5 tahun sekali. Organisasi kemasyarakatan yang terdapat di Desa Kemiri Ombo ini diantaranya ada dalam bidang keagamaan, seperti Muhammadiyah, NU, LDII, dan sebagainya. Sedangkan organisasi kemasyarakatan yang ada secara umum ada Karang Taruna, Pok Darwis, Satdes Linmas, PKK Desa, LPMD, Kelompok Wanita Tani Kemuning, dan Sub Kegiatan Toga atau Rumah Jamu Desa Gerbosari. Kemudian kita juga terdapat kegiatan terakhir atau program pada organisasi kemasyarakatan ini. Contohnya pada Pok Darwis. Nah, Pok Darwis yang ada di Desa Kemiri Ombo ini yaitu Rumah Jamu Menoreh. Dalam kegiatan terakhirnya, Pok Darwis mengadakan pertemuan lapangan di mana pertemuan tersebut berisi evaluasi dan pembahasan mengenai langkah ke depannya Desa Kemiri Ombo. Kemudian ada PKK Desa, di mana dalam kegiatan terakhirnya PKK Desa ini mengikuti pertemuan rutin tingkat kecamatan yang diundang sebagai pengisi acara untuk memberikan informasi
informasi seputar wisata seperti jamu dan sebagainya. Kemudian ada LPMD. Program LPMD di Desa Kemiri Ombo ini lebih mengarah ke infrastruktur dan pembangunan yang lebih berfokus pada fisik seperti pembangunan jalan. Yang terakhir ada kelompok wanita tani kemuning. Nah, kelompok wanita tani kemuning di Desa Kemiri Ombo ini memiliki rumah bibit di mana kelompok wanita tani ini akan menyemai bibit dan para anggota akan diberikan bibit yang kemudian dikoordinasikan. Kemudian, Desa Kemiri Ombo dalam tujuannya untuk mengembangkan desa ini menjadi lebih baik belum menerima ataupun bekerja sama dengan investor. Namun Desa Kemiri Ombo pernah mendapatkan penawaran untuk bekerja sama dengan investor, tetapi desa ini belum siap dalam sumber daya manusianya. Hal ini dikarenakan investor yang menawarkan kerjasama cenderung mengekspos secara besar-besaran ke lapangan, dan dalam kontrak yang diberikan pun cukup panjang, di mana sekitar kurang lebih 15 tahun, sehingga Desa Kemiri Ombo belum siap karena masih swadaya. Kemudian, adapun tanggapan masyarakat sekitar terhadap Desa Kemiri Ombo yang semakin terkenal di bidang pariwisata ini sangat positif, yaitu masyarakat banyak yang bertanya prosesnya seperti apa dan diminta untuk dilibatkan. Next. Selain kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan, Desa Kemiri Ombo juga memiliki beragam seni budaya lokal atau tradisional yang menjadi ciri khas Desa Kemiri Ombo dan masih bertahan hingga sekarang, seperti karawitan, jatilan, gejok lesung, wiwitan, baritan, merti dusun atau bersih desa, parak, batik ekoprin, dan makanan tradisional. Bahkan kesenian yang ada di Desa Kemiri Ombo terdapat paguyuban atau pengurus yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, hingga anggota. Contoh paguyuban yang ada pada kesenian karawitan dengan nama Sri Udansi, jatilan dengan nama Krada Budaya, dan gejok lesung dengan nama Gersel Sasadara. Nah, paguyuban atau pengurus ini memiliki ikatan yang kuat, yang mana biasanya diadakan arisan rutin untuk berkumpul, walaupun terkadang anggota paguyuban kebanyakan adalah orang yang sama. Lalu, untuk alat musik yang ada di Desa Kemiri Ombo, yang mana untuk mendukung kesenian, dapat dibilang sederhana, yaitu alat-alat yang ada masih terlalu kuno. Kemudian, akibat adanya pandemi ini, tidak ada kegiatan seperti latihan ataupun pentas yang aktif. Namun, pada saat sebelum pandemi, kegiatan kesenian ini selalu aktif. Walaupun tidak ada kegiatan seperti pentas untuk tampil ataupun latihan, para pengurus ataupun anggota masih mengadakan pertemuan. Kemudian, adapun kesenian lainnya yang beragam dari Desa Kemiri Ombo ini, yang dapat kita lihat pada peran masyarakat yang aktif, di mana mata pencaharian utamanya yaitu sebagai petani, di mana masyarakat setempat mengolah jamu untuk dijual kepada wisatawan yang dipusatkan di desa ini. Dalam mengolah jamu, bahan yang digunakan pun berasal dari petani yang kemudian diolah atau diproses di pendapa. Kemudian, ragamnya budaya yang ada di Desa Kemiri Ombo juga dapat kita lihat dari masih adanya mitos yang masih melekat dan dipercaya oleh masyarakat setempat, seperti sebelum membajak sawah, baik itu membajak sawah dengan menggunakan lembu ataupun traktor, mereka harus menghadap ke tempat yang dianggap keramat berupa makam. Next. Berikutnya merupakan analisis kepariwisataan. Yang pertama ada atraksi. Atraksi budaya yang dimiliki yaitu jatilan, gejok lesung, dan karawitan. Di antara ketiga atraksi tersebut, jatilan merupakan atraksi yang paling diminati oleh masyarakat. Selanjutnya disusul oleh gejok lesung dan karawitan. Selain ketiga atraksi budaya tersebut, Kemiri Ombo juga memiliki atraksi alam seperti wisata puncak Surabaya, susur sungai, dan atraksi pengolahan jamu. Jatilan sendiri merupakan kesenian dari Jawa Tengah dan Jogja. Jatilan dikenal dengan sebutan kuda lumping atau jangkrik. Gejok lesung merupakan permainan musik tradisional dari Yogyakarta yang merupakan alat tani berupa alu dan lesung. Alu dan lesung sendiri merupakan alat pertanian yang digunakan untuk menanam padi. Selain itu, gejok lesung merupakan sebagai ungkapan rasa syukur petani karena hasil panen yang melimpah. Berikutnya yaitu puncak Surabaya. Kelurahan Gerbosari memiliki potensi pada setiap padukuhan. Di padukuhan Came dan Kecome terdapat wisata puncak Surabaya. Surabaya merupakan panorama alam yang sangat indah dan mengagumkan. Disusul dengan susur sungai. Masyarakat setempat juga memanfaatkan potensi sungai, yaitu susur sungai sebagai mencari ikan di sungai manual atau utara, yaitu seni gotong royong ikan bersama secara tradisional sebagai satu atraksi wisata. Selanjutnya yaitu pengolahan jamu. Di padukuhan Kemiri Ombo terdapat atraksi wisata yang berfokus pada pengolahan jamu. Ada berbagai jamu yang ada di antaranya yaitu beras kencur, kunyit asam, wedang jahe, dan lain sebagainya. Di sini wisatawan akan diajak untuk bagaimana cara menanam
jamu, memanen jamu, mengolah jamu, memperkenalkan tanaman pohon-pohon beserta khasiatnya sehingga menikmati hasil jamu dari apa yang telah dipelajari. Terkait wisata kuliner tradisional ada, yaitu dapat menikmati atau mencoba makanan khas itu baik sibukan, keripik khas, keripik pisang, sego keroncong, segar wiwitan, gondo, geprek. Berikutnya yaitu aksesibilitas. Aksesibilitas di Desa Kemiri Ombo masih sangat kurang, jalannya masih berbatu dan hanya cukup dilewati motor saja dari arah yang utama menuju ke Jamur Raya sejauh 1,5 km. Akses bis tidak memadai sehingga bis harus parkir di tempat agrowisata dan wisatawan akan diarahkan untuk menaiki elek. Selanjutnya yaitu amenitas. Merupakan sarana yang diperlukan oleh wisatawan selama di destinasi tersebut, seperti tersedianya toilet umum, pusat informasi, tempat ibadah, warung, P3K, dan lain sebagainya. Toilet umum masih belum tersedia, namun masyarakat setempat menyediakan wisatawan yang memerlukan toilet. Terdapat juga bukan informasi tempat ibadah seperti musola, terdapat juga gajian dan kantin dan nyaman untuk wisatawan atau pengunjung yang ingin menikmati suasana sekitar sambil menikmati hidangan jamu dan jamu ini terbuat dari kayu. Selanjutnya yaitu asulari. Kalau kamu di Desa Kemiri Ombo, setelah tugas perlindungan masyarakat, pembinaan kesejahteraan keluarga, lembaga kebudayaan masyarakat desa, untuk wanita tani kemuning, kegiatan toga rumah jamu desa Gerbosari. Yang terakhir yaitu akomodasi. Memanfaatkan warga dengan konsep vibing atau homestay mengangkat tema tradisional. Salah satu opsi yang dapat digunakan yaitu homestay yang menarik. Untuk menginap harus mengkonfirmasi terlebih dahulu. Untuk biayanya sendiri sebesar 150.000 untuk satu hari satu malam, dan sudah termasuk makan, minum, snack, mengikuti kegiatan, meminum jamu, dan mendengarkan jadwal serta oleh-oleh dan buah tangan, serta dengan diikuti dengan fasilitas lainnya. Selanjutnya analisis SWOT. Dapat kita jabarkan menjadi opportunity, yaitu mendapatkan dukungan dari pemerintah berupa pelatihan dan pembekalan oleh Dinas Kesehatan, Perindustrian, dan Dinas Pariwisata. Untuk threat-nya, pandangan dan kesan masyarakat terhadap jamu, persaingan berat dengan kopi yang memiliki lebih diminati, bencana alam seperti longsor dan kekeringan, pesaing yang lebih unggul dalam pemasaran melalui digital yang mudah diakses di mana saja. Untuk strength, memproduksi dan menanam bahan jamu sendiri, produk jamu bebas zat pengawet, kemasan praktis, dan ada variasi berupa bubuk dan sirup, pengolahan jamu dengan teknik simplisia kering, dan media sosial yang baru saja aktif. Next. Selanjutnya weakness. Belum ada logo atau slogan yang digunakan, aksesibilitas jalan yang tergolong tidak mudah, belum memiliki alat detektor massa kadaluarsa, belum ada toilet umum, dan pengelola masih awam dengan sistem penjualan platform digital. Dari SWOT tersebut dapat dirumuskan strategi SO, yaitu peningkatan kualitas serta kuantitas dari produk dengan berbekal pelatihan, teknik dalam pengolahan, dan bahan baku yang dimiliki. Untuk strategi ST, menanam tanaman pengikat tanah yang dapat digunakan sebagai bahan ternak juga, pelatihan tentang mitigasi bencana, membuat artikel mengenai manfaat jamu, dan aktif memperkenalkan jenis jamu di media sosial. Strategi WO, meningkatkan dan memaksimalkan SDM ada, penguatan skill melalui pelatihan tentang pembuatan branding, logo, dan slogan produk jamu, menyebarkan ilmu dari orang yang telah
mendapatkan pelatihan kepada masyarakat sekitar. Next. Dan pelatihan tentang cara pengajuan dana perbaikan jalan kepada pemerintah. Kembali. Untuk strategi WT, pemanfaatan Pasimnas memberikan pemahaman tentang digital marketing untuk optimalisasi media sosial, memberikan panduan tentang merencanakan konten kepada pengelola media sosial rumah jamu. Next. Dan yang terakhir, mengikuti pelatihan tentang sistem pemasaran digital. Next. Selanjutnya adalah visi dan misi. Untuk visinya yaitu menjadikan Desa Kemiren Amba sebagai desa yang mandiri, menarik dan unik dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan tradisi serta memperhatikan pariwisata berbasis masyarakat. Untuk misinya yang pertama adalah memaksimalkan manfaat tanaman toga, yang kedua mengolah dan membuat produk dari olahan toga menjadi nilai jual yang tinggi, dan yang terakhir adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengolah manfaat tanaman toga. Selanjutnya. Kemudian untuk tujuannya yang pertama adalah meningkatkan daya saing pariwisata dari potensi yang dimiliki oleh Desa Kemiri-Ombo, dan yang kedua adalah sebagai bahan acuan atau evaluasi bagi pengelola Desa Kemiri-Ombo. Selanjutnya, kemudian ada strategi dan taktik. Untuk strategi yang pertama adalah menjadikan Desa Kemiri-Ombo sebagai sebuah kawasan wisata edukasi yang lebih tertata dengan baik sesuai dengan SOP destinasi wisata yang layak nilai jual dengan membuka pintu lebar kepada semua mitra. Yang kedua adalah peningkatan aksesibilitas jalan menuju Desa Kemiri-Ombo. Kemudian yang ketiga adalah membuat konten digital untuk mempromosikan Desa Kemiri-Ombo. Yang keempat, membentuk kelompok UMKM jamu di Desa Kemiri-Ombo. Yang kelima, mendirikan koperasi simpan pinjam untuk UMKM jamu di Desa Kemiri-Ombo. Dan yang terakhir adalah pengelola membuat kalender kegiatan atraksi yang dilakukan oleh Desa Kemiri-Ombo. Untuk taktiknya, yang pertama, pelatihan bagi warga masyarakat dalam pengolahan dan marketingnya. Yang kedua, peningkatan fasilitas khususnya kamar mandi. Yang ketiga adalah aktif dalam media sosial untuk mempromosikan Desa Kemiri-Ombo. Yang keempat, rencana pembuatan camping ground di area sekitar sungai. Yang kelima, membuat kemasan produk lebih menarik. Dan yang terakhir adalah pembuatan logo dan slogan produk kemasan. Next, selanjutnya. Oke, kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan yang dilakukan, hal-hal yang bisa ditingkatkan oleh pengelola Desa Kemiri-Ombo adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki aksesibilitas menuju Desa Kemiri-Ombo. Yang kedua, memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi pengelola destinasi dengan dibekali pengetahuan dan keterampilan kepariwisataan. Yang ketiga, menjadikan Desa Kemiri-Ombo menjadi desa yang menggunakan prinsip pariwisata berkelanjutan. Dan terakhir, aktif dalam mempromosikan Desa Kemiri-Ombo melalui media sosial, seperti membuat konten digital yang diposting secara rutin di media sosial, dan juga bisa membuat artikel mengenai kegiatan wisata yang dilakukan di Desa Kemiri-Ombo. Next. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.